Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam ubah-ubah mama. Hai teman-teman, jadi Bunda baru bisa bikin video lagi ya. Teman-teman maaf banget dikarenakan sibuk banget, jadinya baru bisa bikin konten lagi. Ya kadang kalau misalnya udah sibuk gitu, apalagi sekarang cuaca lagi panas banget ya di tempat Bunda. Kadang agak riwah banget gitu kalau mau sekalian sama ngonten, tapi oke lah sekarang Bunda sempetin buat ngonten lagi. Nah buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Nah seperti biasa ini Bunda lagi aktivitas di warung ya teman-teman, dan ini masih pagi, jadi Bunda itu bukanya jam 5 ya teman-teman, tapi ini jam 5 kurang tadi Bunda udah buka. Ya walaupun sebenarnya hari ini tuh hari libur ya. Kalau Sabtu Minggu itu biasanya kan pada libur ya anak sekolah dan yang pada kerja gitu. Ada beberapa yang Sabtu Minggu itu libur. Nah walaupun hari libur Bunda tetap bukanya jamnya sama ya teman-teman. Jadi tetap buka pagi dikarenakan udah jadi kebiasaan dan udah jadi konsistennya ya. Jadi kalau misalnya buka warung tetap di jam 5 pagi. Nah, seperti biasa setelah warung dibuka, Bunda pasti di sini bersih-bersih untuk ngebersihin akrilik dan bagian depan warung ya teman-teman, karena pasti banyak banget debu dan ada beberapa kotoran lah di situ ya. Nah setelah itu Bunda lanjut bersih-bersih bagian dalam seperti biasa, etalase dan yang lain-lain itu, toples segala macam itu Bunda lap-lapin ya teman-teman supaya tetap terjaga kebersihannya. Karena kadang kalau misalnya ada pembeli terus mereka mau ngambil kayak permen gitu dan tutupnya itu banyak debunya, kayak rasanya nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi setiap pagi tuh Bunda selalu sempatkan sebentar kok ya, intinya kalau misalnya ngebersihin ini tuh nggak lama, jadi tinggal dilap aja sat udah selesai ya teman-teman, tinggal kitanya aja gimana ya. Jadi ini penting banget untuk menjaga kebersihan warung kita. Dan di sini Bunda lanjut lagi buat bersihin freezer es krim yang sudah mengembun ya teman-teman. Jadi kalau pagi itu pasti ngembun, agar terhindar dari lumutan, jadi ini harus sering-sering dilap. Makanya Bunda tuh selalu taruh kanebo di atas freezer ya, jadi kalau ngembun langsung dilap gitu. Karena kalau udah lumutan tuh kayaknya ngelihatnya tuh kayak gimana gitu. Jadi buat menjaga kebersihannya Bunda selalu taruh kanebo di situ. Dan ini Bunda keluarin motor supaya nanti kalau mau bersih-bersih agak mudah juga ya teman-teman. Ya maaf banget ini agak berantakan juga sebenarnya rumah karena memang belum beres. Biasa ya teman-teman, namanya ibu-ibu kalau pagi tuh padat banget pekerjaannya, beresin ini beresin itu, apalagi dengan kesibukan yang kita punya warung ya teman-teman. Jadi harus benar-benar bisa bagi-bagi waktu untuk bersih-bersih, untuk ngelayani pembeli juga. Nah ini mumpung masih pagi, dan kalau misalnya hari libur itu memang pelanggan itu datangnya juga nggak yang pagi-pagi banget, ada yang pagi tapi mungkin 1-2 gitu ya, paling agak siangan gitu, karena mungkin kalau hari libur tuh mereka agak santai ya untuk masak ataupun buat nyuci-nyucinya kayak gitu, jadi mereka belanjanya juga agak siangan dikit. Tapi untuk Bunda karena udah kebiasaan pagi seperti ini, sebelum bocil bangun udah ini itu ya yang dikerjain, jadi ya udah kebiasaan gitu ya teman-teman. Dan ini bener aja ada salah satu pelanggan Bunda yang pagi-pagi udah nyari beras karena mungkin beras stoknya di rumah habis, jadi pagi-pagi udah beli beras ya, karena emang kalau nasi itu emang harus yang utama. Bunda juga gitu ya, kalau pagi tuh yang penting masak nasi dulu. Kalau untuk sayur itu nanti pikir belakangan ya, apa yang mau dibelanjain, apa yang mau dimasak, tapi yang penting nasi itu masak dulu. Jadi ntar mau masak atau mau beli lauk, yang penting nasi udah ada. Dan di sini lanjut lagi buat nata-nata barang yang kemarin berantakan. Jadi kalau misalnya malam gitu Bunda nggak sempat beresin, Bunda beresinnya pagi. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang beli terus yang rencengan gitu, nanti udah dipotong tinggal sedikit, tinggal taruh-taruh aja. Bunda belum beresin, maka nanti Bunda akan beresin paginya. Dan ini juga Bunda nata-nata bagian minuman, jadi dirapikan ya teman-teman, agar tahu juga mana-mana yang kosong, jadi nanti bisa direfill lagi. Atau misalnya sudah habis di warung, Bunda bakalan order lagi. Dan
Di sini yang terlihat udah habis atau sudah menipis yaitu ada orange water sama adem sari yang botol, dan juga ada fresh tea apple itu udah habis. Dan ini aqua bunda refill lagi karena aqua juga termasuk minuman yang paling laris, apalagi kalau yang dingin ya teman-teman. Walaupun air putih tapi itu juga termasuk minuman yang rame. Dan tidak berasa ya teman-teman, jadi nggak lama lagi ya, mungkin minggu depan kita udah mulai puasa. Tapi tetap aja bunda stok barangnya untuk minuman tetap nyetok banyak, dikarenakan juga tetap laku ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa belanja seperti biasa, jualan seperti biasa. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan barang yang kayak untuk persiapan bulan Ramadan dan juga Lebaran. Tapi biasanya kalau untuk yang roti-roti kaleng gitu, bunda nggak belanja karena biasanya mereka kan udah pada ngeborong di supermarket ya teman-teman. Jadi bunda itu belanja roti kalengan itu kalau ada yang pesen untuk parcel aja, dan alhamdulillah kemarin udah ada yang pesen untuk parcel. Dan untuk belanja roti kalengnya itu bunda menyesuaikan dengan parcel yang dipesan ya teman-teman, jadi supaya nggak nimbun juga di warung, karena biasanya kalau udah habis lebaran udah gitu ya untuk roti kaleng-kalengnya itu. Jadi sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan aja gitu. Biasanya kan ada roti kaleng, ada minyak, ada kecap, ada sirup, ada gula gitu ya kalau untuk parcel. Jadi tergantung sama permintaan dari pelanggan sendiri, isinya apa aja gitu loh untuk isi parcelnya. Nah bunda pun menyesuaikan dengan permintaan mereka dan juga budget yang mereka kasih ya. Misalnya mereka mau budget 100.000 atau mungkin 150.000 gitu, jadi bunda ngikutin apa isian dari parcel itu nanti. Jadi walaupun warung kecil, biasanya bunda tuh sebelum puasa udah bikin iklan gitu ya di sosmed, kayak misalnya di via WA atau apa ya gitu. Jadi udah ngiklan dulu ya teman-teman dari jauh-jauh hari untuk pelanggan yang mau pesan untuk parcel gitu, parcel lebaran, bisa japri dari sekarang gitu, karena kita kan juga harus nyari barang yang harganya terjangkau dan juga sesuai dengan apa yang diminta sama pelanggan. Jadi takut nanti barangnya nggak ada atau udah kehabisan atau mungkin harganya udah semakin naik gitu. Jadi kalau misalnya dari jauh-jauh hari itu kita juga bisa milih-milih barang gitu ya teman-teman. Jadi harus survei juga, di sini harga berapa, di sana harga berapa gitu. Jadi supaya kita ngejual ke pelanggannya pun nggak terlalu mahal ya teman-teman. Jadi untuk kayak berlangganan lagi gitu ya. Jadi ada yang di tahun kemarin udah juga pesen parcel sama bunda di warungnya bunda ya. Jadi untuk tahun ini ada yang pesan lagi gitu. Jadi untuk langganan setiap tahun juga ya teman-teman, kalau misalnya kita bisa melayani dengan baik dan bisa mengusahakan dengan baik untuk parcel, pemesanan parcel, insya Allah nanti pelanggan yang pernah berlangganan sama kita nanti akan kembali lagi untuk pesan lagi untuk THR atau parcel-parcel berikutnya gitu ya. Karena parcel itu biasanya mereka bagikan mungkin untuk orang-orang yang kerja sama mereka, atau mungkin orang-orang yang memang harus mereka bantu juga gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, walaupun warung kecil, kalau misalnya kita juga mau adain promosi iklan di sosmed, itu insya Allah juga rezeki pasti akan datang ke kita. Nah buat kalian sebelum bulan puasa, bunda minta maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah menginfokan sesuatu ya seputaran warung. Kita saling memaafkan dan semoga usaha kita menjelang bulan Ramadan ini semakin berkah, semakin sukses ya teman-teman, diberikan kesehatan juga buat kita semua, karena kalau misalnya udah masuk bulan puasa itu memang harus menjaga kondisi badan juga ya teman-teman. Dan semoga kalian tidak bosan ya teman-teman buat nonton vlognya bunda. Semoga secepatnya bunda bisa bikin video lagi buat sharing-sharing lagi ke kalian. Nah, untuk rezeki berapapun yang kita dapat ya teman-teman, dari hasil warung ataupun dari hasil usaha kalian ya, di bidang apapun tetap disyukuri berapapun yang kita dapat. Apalagi biasanya kalau misalnya masuk bulan puasa itu warung agak sepi, jadi kita harus tetap semangat, tetap bersyukur, disyukuri apa yang kita dapat ya. Dan bunda terima kasih sekali
Mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.